10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari pencerminan terhadap diagonal koordinat Kartesius. Adapun materi hari ini, yang pertama garis Y sama dengan X. Yang kedua, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang ketiga, garis Y sama dengan min X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan X. Yang dimaksud dengan garis Y sama dengan X yaitu nilai Y sama dengan X. Jadi kita siapkan dulu koordinat Kartesiusnya. Kemudian kita sesuai dengan pengertiannya, Y sama dengan X berarti nilai Y sama dengan nilai X. Yang pertama kita letakkan dulu titiknya min 3, min 3. Jadi nilai Y nya min 3 maka nilai X nya juga harus min 3. Kemudian kalau nilai Y min 2 maka nilai X-nya juga min 2. Kemudian kalau nilai Y min 1, maka nilai X juga min 1. Kalau nilai Y 0, maka nilai X juga 0. Kemudian kalau nilai Y 1, maka nilai X juga 1. Nilai Y 2, maka nilai X juga 2. Nilai Y 3, maka nilai X juga 3. Jadi setelah meletakkan titiknya, kita hubungkan titik-titik ini. Maka inilah yang dinamakan dengan garis Y sama dengan X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Suatu titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka koordinat bayangannya adalah B, A. Contoh, tentukan bayangan titik C 2, min 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kita siapkan dulu koordinat Kartesiusnya. Kemudian kita letakkan titik C 2, min 3. Setelah itu kita gambarkan cerminnya. Cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Kemudian kita cerminkan. Jadi jarak dari titik C ke cermin harus sama dengan jarak dari cermin ke titik bayangannya dan membentuk sudut tegak lurus. Maka titik bayangannya adalah C aksen min 3,2. Kalau secara rumusan, maka kita peroleh C2 min 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka C aksen adalah min 3,2. Contoh, segitiga ABC berkoordinat di A 4 min 2, B 4 2, dan C 6 min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC dan gambarkan. Jadi kita hitung dulu koordinat bayangannya. A 4 min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen adalah min 2,4. Kemudian titik B 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik B aksen adalah 2,4. Titik C 6 min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik C aksen adalah min 2,6. Kemudian kita siapkan dulu koordinat Kartesiusnya. Kita gambarkan dulu segitiga ABC. Kemudian kita gambarkan garis Y sama dengan X sebagai cerminnya. Kemudian kita gambarkan titik bayangannya. Selanjutnya, tentukan bayangan dari garis 5X kurang 3Y kurang 6 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kita cari dulu suatu titik, misalkan titik A, X, Y. Titik A ini berada pada garis, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik koordinat titik bayangannya yaitu A aksen adalah Y, X. Kemudian A aksen ini memiliki nilai absis bayangannya yaitu X aksen sama dengan Y, dan nilai ordinat bayangannya Y aksen
sama dengan X. Jadi dapat disusun dua persamaan. Y sama dengan X aksen, X sama dengan Y aksen. Kemudian nilai Y dan X ini kita substitusikan ke persamaan garis. Kita tuliskan dulu persamaan garisnya, 5X kurang 3Y kurang 6 sama dengan 0. Dan ini menjadi 5Y aksen kurang 3X aksen kurang 6 sama dengan 0. Inilah bayangan dari garis tersebut. Contoh berikutnya, tentukan bayangan dari kurva parabola Y sama dengan min 5X kuadrat kurang 2X tambah 1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kita cari dulu suatu titik, misalkan A, titik A, koordinatnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka koordinat bayangan dari titik A, yaitu A aksen, nilainya adalah Y, X. Maka dari koordinat bayangan ini, absis bayangan adalah Y, ordinat bayangan adalah X. Maka kita dapat menyusun persamaan Y sama dengan X aksen, X sama dengan Y aksen. Setelah itu kita substitusikan nilai Y dan X ke dalam persamaan kurva parabola. Y sama dengan min 5X kuadrat kurang 2X tambah 1. Selanjutnya ini menjadi X aksen sama dengan min 5Y aksen kuadrat kurang 2Y aksen tambah 1. Inilah bayangan dari kurva parabola. Ya, selanjutnya garis Y sama dengan min X. Yang dimaksud dengan garis Y sama dengan min X sesuai dengan ketentuannya, nilai Y adalah min X. Jadi kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian kita gambarkan titiknya. Jika nilai Y-nya adalah 3, maka nilai X-nya adalah, jadi 3 sama dengan min 3. Seperti ini. Kemudian kalau nilai Y-nya 2, berarti 2 pasangannya adalah min 2. Kemudian kalau nilai Y-nya 1, maka pasangannya adalah 1 min 1. Kemudian kalau nilai Y-nya 0, maka pasangannya adalah 0,0. Kalau nilai Y-nya 1, maka pasangannya 1 min 1. Kemudian kalau nilai Y-nya 2, maka pasangannya adalah minus 2. Kemudian kalau nilai Y-nya 3, maka pasangannya adalah min 3. Jadi setelah titik-titik ini digambarkan, setelah kita letakkan titik-titiknya pada bidang koordinat kartesius, maka kita tinggal menghubungkan titik-titiknya. Inilah garis Y sama dengan min X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Suatu titik, misalkan A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka koordinat bayangannya adalah min B, min A. Jadi dapat dituliskan A, titik A yaitu A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka koordinat bayangannya adalah min B, min A. Contoh, tentukan bayangan titik D, min 5, min 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita letakkan titik D, min 5, min 4. Kemudian kita gambarkan garis Y sama dengan min X. Setelah itu kita cerminkan. Maka didapatlah koordinat titik D, D aksen, yaitu 4, 5. Jadi kalau secara rumusan kita dapat menghitungnya, D min 5 min 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 4. Maka koordinat bayangannya D aksen adalah min buka kurung min 4 di koma min buka kurung min 5 tutup kurung. Kemudian min kali min 4 berarti positif 4, min dikali min 5 berarti positif 5. Maka koordinat bayangan titik D atau D aksen adalah 4, 5. Contoh berikutnya, segitiga OPQ berkoordinat di O-21, P0,3 dan Q2,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan koordinat bayangan segitiga OPQ dan gambarkan.
Jadi kita hitung dulu secara rumusan. Titik O min 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka didapatlah O aksen koordinat bayangannya min 1, min buka kurung min 2. Maka O aksen adalah min 1,2. Kemudian titik P 0,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. P aksennya adalah min 3,0. Kemudian titik Q 2,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka koordinat titik Q aksen adalah min 2, min 2. Setelah itu kita siapkan koordinat kartesiusnya, kita gambarkan dulu, kemudian kita letakkan titik untuk segitiga OPQ. Kita gambarkan dulu. Lalu kita gambarkan cerminnya, yaitu garis Y sama dengan min X. Kemudian kita letakkan titik bayangannya. Ya, selanjutnya tentukan bayangan dari garis min 2X tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi kita cari dulu suatu titik yang melalui garis min 2X tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0. Misalkan titik itu adalah A. Koordinatnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka koordinat bayangannya yaitu A aksen nilainya adalah min Y, min X. Jadi dari sini kita dapatkan absis dari koordinat bayangannya, absis dari A aksen adalah min Y, dan ordinat bayangan dari titik A aksen adalah min X. Jadi kita susun dulu suatu persamaan. Min Y sama dengan X aksen. Supaya nilai min Y nya itu bisa menjadi positif, kita kalikan dua ruas dengan negatif. Maka ini menjadi Y sama dengan min X aksen. Kemudian min X sama dengan Y aksen. Inilah persamaan kedua. Supaya nilai min X itu menjadi positif, maka kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Maka ini menjadi X sama dengan min Y aksen. Setelah itu nilai X dan nilai Y kita substitusikan ke persamaan garis. Kita tuliskan dulu persamaan garisnya. Min 2X tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0. Kemudian min 2 dikali min Y aksen tambah 3 dikali min X aksen kurang 1. Maka ini menjadi 2Y aksen kurang 3X aksen kurang 1 sama dengan 0. Inilah bayangan dari garis tersebut. Selanjutnya, tentukan bayangan dari kurva parabola Y sama dengan min 3X kuadrat kurang X tambah 1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi kita tentukan dulu suatu titik yang melalui parabola ini. Misalkan titik itu adalah A. Titik A X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka koordinat bayangannya A aksen sama adalah min Y kurang min X. Jadi pada koordinat bayangannya, absis bayangannya adalah min Y, ordinat bayangannya adalah min X. Maka kita dapat menyusun persamaan min Y sama dengan X aksen. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan negatif, maka ini menjadi Y sama dengan min X aksen. Kemudian kita susun suatu persamaan lagi, min X sama dengan Y aksen. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif, maka ini menjadi X sama dengan min Y aksen. Selanjutnya nilai X dan nilai Y kita substitusikan ke kurva parabola. Kita tuliskan dulu kurvanya, Y sama dengan min 3X kuadrat kurang X tambah 1. Kemudian kita substitusikan min X aksen sama dengan min 3 dikali min Y aksen dikuadratkan kurang buka kurung min Y aksen tutup kurung tambah 1. Kemudian min X aksen sama dengan min 3 dikali Y aksen kuadrat ditambah Y aksen tambah 1. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan negatif supaya X-nya X aksen itu menjadi positif ya. Maka ini menjadi X aksen sama dengan
3Y aksen kuadrat kurang Y aksen kurang 1. Inilah bayangan dari kurva parabola. Demikianlah materi pencerminan terhadap diagonal koordinat kartesius. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.